Siapa yang menyangka, di tengah gempuran tablet mahal yang bikin kantong jebol, ada satu nama yang tiba-tiba mencuri perhatian, yakni Redmi Pad 2. Dengan harga yang hanya 2 jutaan saja, tablet ini berani membawa layar 2,5K, baterai super besar yakni 9000 mAh, dan quad speaker Dolby Atmos. Tapi pertanyaannya, apakah benar spesifikasi ini cukup untuk kebutuhan harian? Apakah layak dibeli di tahun 2025 ini? Di video kali ini kita akan bahas tuntas, mulai dari desain, layar, performa, hingga kelebihan dan kekurangannya. Jadi siapin kopi kamu dan mari kita mulai dari pembahasan yang pertama. Kita mulai dari desain dan build quality-nya. Redmi Pad 2 hadir dengan desain minimalis namun tetap elegan. Bodinya berbahan metal dengan ketebalan hanya 7,36 mm dan berat sekitar 510 gram saja. Terasa cukup ringan untuk dibawa kemana-mana, entah itu ke kampus, ke kantor, atau buat santai di rumah. Pilihan warnanya pun cukup menarik. Ada grafit grey, mint green, dan lavender purple yang bisa disesuaikan dengan gaya kalian masing-masing. Bezelnya tipis membuat layarnya terlihat lebih luas. Bagian belakang tablet juga menggunakan finishing matte yang tahan sidik jari, memberikan kesan premium meskipun harganya terjangkau. Beralih ke bagian yang jadi andalan utama, yakni layarnya. Redmi Pad 2 dibekali layar 11 inch dengan resolusi 2,5K atau lebih tepatnya 2560x1600 pixel. Refresh rate-nya sudah 90Hz, membuat scrolling, browsing, dan animasi terasa mulus. Layarnya mendukung 1,07 miliar warna dengan kecerahan hingga 600 nits. Artinya, baik di dalam ruangan maupun di luar, layar ini tetap nyaman dilihat. Tidak berhenti di situ, Xiaomi juga memperhatikan kesehatan mata pengguna dengan menyematkan sertifikasi TUV Rainland untuk flicker free dan low blue light, agar mata tetap nyaman bahkan saat digunakan dalam jangka panjang. Kalau biasanya tablet murah identik dengan suara yang cempreng, Redmi Pad 2 justru tampil beda. Dilengkapi quad speaker dengan dukungan Dolby Atmos dan high-res audio. Tablet ini mampu menghadirkan suara yang kaya dan bertenaga. Hasilnya, seperti nonton film, mendengarkan musik, atau bahkan meeting online terasa lebih hidup dan memuaskan, bahkan tanpa menggunakan earphone. Untuk dapur pacunya, Redmi Pad 2 ditenagai chipset Helio G100 Ultra yang dipadukan dengan GPU Mali G57 MC2. Tablet ini membawa RAM 4GB dengan storage 128GB dan bisa diperluas dengan microSD sampai 2TB. Untuk kebutuhan harian seperti browsing, media sosial, streaming video, bahkan gaming ringan seperti Mobile Legends atau PUBG di setting grafis menengah, tablet ini sudah sangat mencukupi. Tapi perlu dicatat, tablet ini memang bukan ditujukan untuk gaming berat atau editing video profesional. Redmi Pad 2 berjalan di sistem operasi HyperOS 2.0 berbasis Android 15. Antarmukanya terasa ringan dan intuitif. Ada berbagai fitur multitasking seperti split screen, floating window, dan control center yang memudahkan saat bekerja atau belajar online. Selain itu, HyperOS juga mendukung integrasi antar perangkat ekosistem Xiaomi, misalnya untuk sinkronisasi notifikasi, clipboard bersama, dan pengendalian perangkat pintar. Salah satu nilai terbesar Redmi Pad 2 ada di sektor baterai. Kapasitasnya mencapai 9000 mAh yang sanggup bertahan hingga 17 jam pemutaran video nonstop atau bahkan standby lebih dari 1 bulan. Pengisian dayanya mendukung fast charging 18 watt, meskipun charger bawaan yang disertakan hanya 15 watt. Ini agak disayangkan. Untuk kamera, kita nggak bisa berharap banyak pada tablet ini. Kamera belakangnya hanya 8MP dan kamera depan hanya 5MP saja. Kualitasnya biasa saja, tapi untuk video call, kelas online, atau sekedar scan dokumen itu udah cukup. Konektivitasnya sudah lengkap, ada Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2,
USB-C, bahkan masih menyediakan audio jack 3,5 mm yang jarang ditemui di tablet-tablet terbaru. Sekarang, mari kita rangkum kelebihan dan kekurangan dari Redmi Pad 2 ini. Untuk kelebihannya, yakni layar 2,5K dengan refresh rate 90Hz, quad speaker Dolby Atmos, baterai besar dan daya tahan lama, desain solid dan ringan, hingga harga yang sangat terjangkau. Untuk kekurangannya, performa chipset ini tidak untuk gaming berat, kamera yang standar, dan charger bawaan yang kurang maksimal. Jadi, apakah ini bisa disebut tablet terbaik di harga 2 jutaan? Untuk sebagian besar pengguna, jawabannya ya. Redmi Pad 2 adalah tablet yang berhasil menawarkan banyak keunggulan tanpa harus menguras dompet kalian. Cocok untuk pelajar, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak yang butuh perangkat multimedia sederhana. Jika kamu mengutamakan layar yang jernih, suara yang nendang, dan baterai awet, tablet ini layak untuk dibeli. Tapi, jika kamu mengejar performa tinggi atau kamera bagus, mungkin kamu perlu opsi yang lain. Dan itulah tadi pembahasan lengkap tentang Redmi Pad 2. Bagaimana menurut kamu? Apakah memang tablet ini worth it untuk dibeli di tahun 2025 ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video dari GC Project. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.